Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini podcast Nurul Huda akan bincang-bincang dengan Ketua Panitia Hari Santri. Beliau juga adalah Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Kerom. Alhamdulillah, walaupun jauh di Sekanto bisa hadir pada malam hari ini memenuhi undangan dari Panitia Podcast Nurul Huda. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai bincang-bincang santai pada malam hari ini tentang Hari Santri yang alhamdulillah sudah kita peringati di tanggal 22 kemarin, tentunya supaya pemirsa juga mengetahui Pak Ketua NU kita yang hadir pada malam hari ini, yang sekaligus adalah Ketua Santri, ada baiknya barangkali Pak Ketua saya mohon untuk memperkenalkan diri. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Syukur alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita bisa bertemu di podcast Nurul Huda. Nurul Huda Yang sedianya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan Hari Santri Nasional yang sudah terlaksana pada tanggal 22 Oktober tahun 2025 di Kabupaten Kerom. Dalam hal ini ya, tadi dari pembawa acara menyampaikan bahwa harus memperkenalkan diri ya. Katanya kalau tidak memperkenalkan maka tidak akan tahu kan begitu. Ya, saya memperkenalkan ya. Nama saya sendiri adalah pemberian orang tua ya, Muhammad Hafid, ya, dipanggil sehari-hari Hafid. Dalam hal ini ya, pada momen kesempatan saat ini ada beberapa hal terkait pelaksanaan Hari Santri kemarin. Kebetulan dalam pembentukan rapat panitia diberi amanah untuk menjadi Ketua Panitia Hari Santri Nasional ke-10 tahun 2025 di Kabupaten Kerom. Sekaligus menjalankan tugas amanah sebagai Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kerom masa khidmat 2025-2030. Ya, kami minta doanya, minta saran dan masukannya, karena membawa Nahdlatul Ulama ini tidak mudah. Harus dengan motivasi yang tinggi, tantangan yang besar yang harus dijalani, karena NU sendiri adalah sebuah kapal yang besar yang mana di dalamnya banyak banun-banun lembaga maupun lajnah yang ada yang harus sama-sama bersinergi. Jadi begitu Pak. Jadi saya juga dalam hal ini mengakui bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan ya, untuk membawa NU sendiri 5 tahun ke depan. Tapi harapan dan impian kami berupaya dengan momen Hari Santri ini
bahwa kita tidak cukup dengan langkah-langkah biasa, tapi harus kita menggunakan langkah-langkah yang luar biasa, ya. Sehingga nanti dampak kepengurusan Nahdlatul Ulama masa hikmat 2025-2030 ini bisa dirasakan oleh Jami'iyah secara langsung, ya. Ya, bukan sebatas pengurusan saja, tapi bisa berdampak kepada Jami'iyah maupun banun-banun dan umumnya kepada umat Islam yang ada di Kabupaten Kerom, dan umumnya kita semuanya masyarakat Kerom yang ada, untuk membangun keumatan, kebersamaan, toleransi umat beragama. Mungkin begitu perkenalan kami, ya. Ya, kami Baik. tinggalnya juga tidak jauh, ya. Tinggalnya ya masih Kerom, Pak, aman. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, kita kembali ke topik kita malam hari ini, yaitu memperingati Hari Santri. Iya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Hari Santri telah kita lakukan di Kabupaten Kerom ini, yaitu di tanggal 22 kemarin. Hari Santri ini adalah keputusan Presiden Pak Ketua, ya, nomor Iya. 22 tahun 2015. 15, ya. Pada ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2015. Ini tentunya kita mengenang bagaimana santri memanai sejarah penting, yakni itu mempertahankan perjuangan bangsa ini, sehingga pemerintah melalui keputusan Presiden tersebut yang tadi sudah saya sampaikan untuk memperingati Hari Santri ini. Dan Pak Ketua, kemarin telah dilakukan Hari Santri, dan Pak Ketua sendiri adalah Ketua Panitia. Iya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Ketua Panitia yang sekaligus Ketua NU ini tadi dalam pelaksanaan Hari Santri di Kabupaten Kerom ini? Jujur, ya, kami sebagai Ketua Panitia adalah momen pertama, ya. Karena sebelumnya belum pernah mengalami hal seperti itu. Mengapa saya katakan momen pertama? Karena tepatnya pada tanggal 24 Mei, ya, diberi amanah untuk menjadi Ketua Tanfidiyah NU, dan pada awal Oktober 2025 diberi amanah juga untuk menjadi Ketua Panitia di tingkat kabupaten. Luar biasa. Ya, yang mana merupakan tantangan, ya, tantangan yang kita harus jalani, yang harus kita lakukan agar kepanitiaan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar, ya. Yang pada intinya perasaan kami adalah, ya, merasa senang tetapi mempunyai beban yang berat, ya. Karena bagaimanapun Hari Santri tersebut harus bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tapi syukur alhamdulillah, ya, pada Hari Santri tahun ini, ya, dari pemerintah daerah, ya, khususnya Pak Bupati, Pak Wakil, yang membantu kita semuanya untuk memberikan fasilitas, Subhanallah, mengkoordinir, sehingga Hari Santri di Kabupaten Kerom tahun 2020 ini bukan dijalani oleh NU saja, tidak. Seluruh ormas Islam yang ada di Kabupaten Kerom semuanya terlibat. Bukan terlibat pada pelaksanaan Hari Santrinya saja, tapi terlibat di kepanitiaan juga, ya. Oleh karena itu, keterlibatan ini, ya, ini adalah kerjasama, kebersamaan yang kita bangun, ya. Baik di dalam membangun umat maupun kebersamaan di dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan lewat kepanitiaan tadi, seperti itu, ya. Jadi perasaannya, ya, tadi, ya, ada rasa tanggung jawab yang kita harus jalankan, ya. Ya, kalau deg-degan Pak. Ya. Karena tantangannya itu adalah lancar tidak, kan gitu. Tapi alhamdulillah, ya, kami juga kemarin melihat, ya, kepanitiaan ini berjalan super power,
luar biasa ya. Keterlibatan semuanya berjalan dengan efektif ya. Apalagi yang kami juga ditopang oleh sebuah sekretaris yang luar biasa. Motor penggeraknya panitia ini luar biasa. Ya. Semuanya bisa terkoordinir, tertata, dan keterlibatan di lapangan juga maksimal gitu. Sehingga ya bisa dirasakan oleh kita semuanya ya. Kami sendiri tidak bisa mengatakan itu sukses atau tidak, tapi kami melihat bahwa pelaksanaan Hari Santri kemarin itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan dari awal begitu. Sesuai dengan yang apa yang kita rencanakan oleh kepanitiaan yang telah dibentuk melalui rapat-rapat, keputusan pun melalui rapat dan dilaksanakan juga melalui rapat. Terima kasih. Baik Pak Ketua, jadi tadi sudah disampaikan bahwasan keterlibatan kepanitiaan itu bukan hanya dari NU, tapi dari Muhammadiyah ada, dari LDI ada dan macam-macam kemarin. Semua organisasi masyarakat, terutama masyarakat Muslim yang berada di Kabupaten Kerom itu terlibat menjadi satu dalam kepanitiaan itu tersebut. Nah, barangkali ini sangat bagus, tentunya diharapkan oleh pemerintah tentunya. Ya, kita harus bersatu padu sehingga para ulama ini harus bersatu menjadi mitra daripada pemerintah. Untuk itu kesuksesan kemarin adalah kesuksesan semua. Jadi Pak Ketua tadi sudah menyampaikan panjang lebar. Nah, tentu dari kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin, Masjid Agung pun tidak ketinggalan memberikan kontribusi kecil. Jadi dari sebelum Hari Santri itu mulai, kami sudah mencoba mempublikasikan Hari Santri ini. Bahkan Pak Ketua waktu itu diundang, tapi karena sangat padat, sibuk, sehingga mengutus sekretaris yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Nah, apa kira-kira yang paling berkesan selama rangkaian kegiatan Hari Santri kemarin berlangsung, Pak Ketua? Kesan kami sebagai ketua adalah kebersamaan. Itu kesannya. Karena kebersamaan itu menjadi kunci kesuksesan, kelancaran pada Hari Santri. Kenapa? Karena semua pemerintah hadir, ya, Pemda hadir, Bupati, Pak Wakil, Kemenak hadir, Kemenak juga hadir, Ormas Islam semuanya hadir, dibantu dengan lembaga pendidikan Islam seperti MAN, SMA Yapis, MA Al-Muhtadin, MTS Nurul Huda, MTS Al-Azhar, MTS Persiapan Negeri Kerom, Negeri 1 Kerom, Negeri 2 Kerom, maupun lembaga-lembaga Islam yang menduniai dunia pendidikan. Ditambah lagi dengan Pompes. Jadi ya, ini menjadi kekuatan kebersamaan. Makanya kami dari awal mengatakan bahwa kelancaran pelaksanaan Hari Santri Nasional Kabupaten Kerom itu ini adalah keberhasilan, kesuksesan kita bersama, gitu. Bukan dari satu orang, dua orang, tapi adalah kebersamaan kita yang telah dibangun, ditata dengan baik, dan Pak Wakil Bupati yang selalu memberikan arahan kepada kita semuanya, ya, untuk membangun kebersamaan ini, untuk bersinergi bersama, supaya kita membangun umat lebih mudah dan bisa berdampak dan bisa dirasakan di umat, begitu. Jadi begitu. Jadi kunci suksesnya adalah kebersamaan. Betul, Pak Ketua. Benar sekali, kebersamaan itu kebersamaan daripada keumatan tadi, sehingga merupakan mitra daripada pemerintah, itu yang diharapkan, sehingga pembangunan ke depan itu bisa berjalan. Umaroh dan ulama itu harus saling berdampingan. Betul, baik, betul. Bapak Ketua. Ini lagi juga kami tidak melupakan juga kepada pengurus
pengurus Masjid Nurul Huda ya melalui podcastnya ya memberikan informasi publikasi ya sehingga antusias ya informasi dari awal sudah tersampaikan kepada umat itu sehingga meskipun suasananya juga terik ya tapi tetap semangat kemarin. Nah kan begitu. Kenapa? Karena sudah publikasi informasi dari awal sudah tersampaikan melalui podcast maupun melalui media yang telah dibangun ya. Ya terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Nurul Huda yang memberikan fasilitas kepada kami, memberikan informasi kepada umat bahwa beginilah momen Hari Santri, beginilah Hari Santri yang akan dilaksanakan, bahkan pelaksanaan istighosah juga luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, baik Pak Ketua. Jadi rangkaian Hari Santri kemarin bukan hanya kita memperingati dengan melalui upacara, tapi sebelum hari H-2 kalau nggak silap saya, malamnya kita melakukan istighosah. Ya. Bagaimana kira-kira kesan Pak Ketua, antusias masyarakat mengikuti istighosah pada malam hari itu? Ya. Kesan kami ya sebagai ketua panitia mewakili seluruh jajaran kepanitiaan adalah mengingatkan kepada kita bahwa peringatan Hari Santri ini penting sekali ya. Untuk kita resapi, kita renungkan, kita hayati ya. Karena Hari Santri ini bukan asal datang begitu saja, tapi ada proses ya. Ada proses yang dilakukan oleh para masyayikh ya. Para kiai dan santri di mana pada saat itu sampai dikeluarkan maklumat yakni resolusi jihad. Nah, seperti itu. Dari momen itu sehingga pada malam istighosah yang dilaksanakan saat itu adalah ketukan hati ya. Bahwa hari itu adalah momen kita semuanya gitu. Bahkan Hari Santri mengapa dinamakan Hari Santri? Ya, bukan Hari Kiai. Ya, kan, gitu. Karena Kiai pun asalnya juga dari santri, kan, gitu. Ya. Sehingga lebih mengedepankan kepada Hari Santri gitu. Saya harap dengan hal ini ya bukan tahun ini saja ya. Tahun ke depan ya. Tahun selanjutnya kita harus saling tetap menjaga kebersamaan ini ya. Kebersamaan, tapi saya mengingatkan kebersamaan tidak harus sama kan gitu. Ya. Tapi kebersamaan itu penting di dalam membangun sebuah keumatan yang kuat. Bahkan kemarin beliau Pak Bupati beri dalam amanahnya ya, kita sebagai santri tidak cukup mengaji saja, tapi kita hadir di dalam era globalisasi ini ya. Sebagai santri modern ya, harus siap menerima segala hal-hal yang akan dihadapi oleh kita semuanya ya. Dan seperti ini ya, ini kan bagian juga seperti ini bagian kita juga kan begitu. Seperti podcast ini kan bagian pengembangan kemampuan santri ya, mengedukasi, memberikan informasi melalui media seperti ini kan bagian sebenarnya. Yang tidak dibiasakan ini yang kita mulai bersama-sama ya. Mudah-mudahan ke depan ya kita tetap harus menjaga ukhuwah Islamiyah, lebih-lebih menjaga ukhuwah wataniyah. Ukhuwah Islamiyah ini ya kita antar ormas, kita saling membangun satu sama lainnya ya, saling menjaga ya ukhuwah wataniyah, karena kita ini hidup majemuk di lingkungan kita ini di Kabupaten Kerom ini kan bukan Islam saja, ada agama lain yang kita harus saling menjaga ya, menjaga kerukunan. Dan kita harus tunjukkan sebagai santri gitu. Sebagai santri kita harus siap gitu, bahwa kita tidak cukup mengajak kepada umatnya sendiri, kita membuktikan dengan akhlak yang kita harus contohkan kepada kita semuanya, umat atau masyarakat yang ada di Kabupaten Kerom. Bahkan kalau kita melihat ya, kisah perjalanannya Rasulullah sendiri ya, Rasulullah mendapat julukan Al-Amin itu karena akhlak.
sehingga dia mendapat julukan Amir yang dapat dipercaya. Ya mudah-mudahan ya kita semuanya yang ada di Kabupaten Kerom ini ya, ormas yang ada di Kabupaten Kerom ya, dengan momen Hari Santri ini kita saling menjaga ukhuwah Islamiyah dan juga kita menjaga ukhuwah wataniyah. Kenapa? Nah tadi ya, seperti amanah yang disampaikan oleh Pak Bupati pada momen upacara Hari Santri ya, santri harus siap di segala aspek bidang yang ada di masa saat ini, baik keilmuannya maupun teknologinya. Seperti itu. Baik Pak Ketua, sambil minum Pak Ketua, kita santai saja. Santai saja. Jadi Terima kasih. tadi Pak Ketua sudah mengajak kita bahwasan bagaimana momen Hari Santri itu supaya kita butuh kebersamaan ke dalam secara umat Islam ya, dengan ukhuwah segala Islamiyah. ya. Tetapi kita pun tidak bisa pungkiri bahwa kita hidup di Kabupaten Kerom ini adalah ada berbagai agama dan lain sebagainya. Betul. Nah tentu moderasi beragama ini tentu harus kita jaga. Kita ini barangkali kira-kira apa pesan Pak Ketua sehingga umat Muslim ini hidup berdampingan dengan seluruh saudara-saudara yang beragama lain ini, sehingga kita bersatu padu. Muaranya adalah kita membantu pemerintah sehingga menjalankan pembangunan ini ke depan secara baik, sehingga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati melaksanakan pembangunan ini bisa berjalan. Kita kawal semua secara agama, tentunya kita harus memberikan support yang kira-kira bagaimana pendapat Pak Ketua? Ya, kita begini melihat bahwa ormas ini kan sudah berjalan dan sudah terbangun bersamaan, ya. Bahwa kita juga bermitra, bersinergi dengan pemerintah. Bahkan visi misinya Pak Bupati dan Pak Wakil sudah jelas bahwa transformasi spiritual. Ya. Nah, ini tugas kita sama-sama ya, agar kenyamanan kita yang ada di Kerom ini bisa terjaga gitu. Ya, apapun agama kita, apapun keyakinan kita, kita harus saling menjaga. Betul. Ya. Jangan mendahulukan satu sama lainnya. Kenapa? Makanya di sini adalah peran kita adalah bagaimana peran santri adalah santri akan lebih mengedepankan adab dan akhlak di situ. Ya, seperti itu. Akan lebih mengutamakan bagaimana membangun komunikasi. Ya. Bagaimana dia melakukan kebersamaan tadi, membangun komunikasi, pendekatan. Ya. Nah, selain hal itu kita juga harus sama-sama gitu, bergandeng tangan ya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Contohnya kayak kemarin, bagaimana kita menyiapkan persiapan Hari Santri kan begitu, menyiapkan tempat segala-galanya. Nah, kita hadir sama-sama ya, gitu. Kita kumpul sama-sama, bergerak sama-sama kan begitu, sehingga kebersamaan itu bisa menjadi kuat ya. Tapi kalau kita tidak bersama-sama, maunya sendiri, saya yakin kelancaran dan kesuksesan Hari Santri kemarin itu ya tidak bisa kita dapatkan. Tapi ya bersyukur, bagi kami adalah mengharapkan dari awal perencanaan sampai akhir adalah kelancaran pelaksanaan Hari Santri nasional itu berjalan dengan baik di Kabupaten Kerom. Baik Pak Ketua, kita balik ke Hari Santri kemarin. Sebelum juga tadi sudah disampaikan istighosah, dan belum melakukan upacara kita lakukan kirap. Yeah. Nah, betul-betul kemarin saya juga ikut menyaksikan di sana, yaitu dari kepolisian sektor Polres Kerom, dari TNI, dari Banser, dari Senkom, dan ada beberapa organisasi kemasyarakatan ikut bersatu padu membantu, mengawal, sehingga sampai selesainya acara ini luar biasa, bisa saya katakan sukses, karena ya yang menilai itu bukan ketuanya tapi kami yang melihat di sana kemarin sukses. Nah, kira-kira apa yang perlu disampaikan Pak Ketua dengan kebersamaan yang telah dibangun itu? Silakan. Ya. Intinya kami terima kasih ya dari keamanan, Pak Kapolres yang berikan fasilitas kepada kita semuanya,
dan anggotanya untuk bagaimana mengamankan kelancaran Hari Santri Nasional, ya, dibantu oleh Banser, ya, dibantu oleh Senkom, bahkan kemarin kita lihat Kokam juga ada. Begitu. Hal ini adalah wujud, ya, wujud bahwa Hari Santri itulah hari yang memang harus dijalankan dengan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan lancar, begitu. Karena harapannya adalah agar semuanya bisa, ya, bisa melihat bahwa beginilah santri, gitu. Gitu. Inilah santri yang hadir, yang ada di momen pada hari santri di Kabupaten Kerom. Bahkan di Istighosa juga sama seperti itu. Istighosa, kirap, bahkan luar biasa target yang kita harapkan dari awal 4.000, ya, tidak meleset jauh, begitu. Alhamdulillah, ya, meskipun ya suasananya juga cukup cerah, ya, cukup cerah, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dan terkendali semuanya, dan keamanan, dan khususnya kepada Polres Kerom yang telah membantu kelancaran ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas panitia, ya. Apabila ada hal yang tidak pas dari kami juga kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Banser, ya, yang telah dari awal juga menyiapkan semuanya ini, Senkom, Kokam, semuanya, terima kasih semuanya. Tapi sekali lagi kami dari panitia, apabila ada hal yang masih kurang atau tidak pas, ya sekali lagi minta maaf keterbatasan kami, dan menjadi evaluasi kita ke depan, ya, agar pelaksanaan Hari Santri berikutnya akan lebih baik dan lebih maksimal lagi, dengan kebijakan yang lebih besar lagi, begitu. Baik Pak Ketua, barangkali ini di penghujung daripada acara bincang-bincang kita pada malam hari ini, kegiatan Hari Santri telah kita lakukan bersama. Alhamdulillah, dengan kehadiran yang kurang lebih 4.000 memenuhi arena kemarin, alhamdulillah berjalan dengan sukses, berjalan telah selesai. Untuk itu tentu harapan apa daripada Pak Ketua tentang semangat santri tetap terjaga di Kabupaten Kerom ini? Terima kasih. Ya, sebelumnya mengakhiri cara ini, podcast ini, ya, sekali lagi, ya, secara pribadi kami juga atas nama panitia dan seluruh jajarannya, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, yang memberikan support, dukungan, sehingga Hari Santri ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kami juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenak Kabupaten Kerom, yang mana memberikan amanah kepada kami, ya, melalui SK-nya untuk menjalankan tugas ini sebagai panitia Hari Santri. Sekali lagi kami juga kepada panitia semuanya yang keterlibatan di kepanitiaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, ada hal-hal yang kami lakukan, ya, kebijakan, keputusan yang kami lakukan, ada hal yang tidak pas atau kurang pas, sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya, tapi ini adalah wujud kebersamaan kita semuanya. Yang juga kepada tadi sudah sampaikan kepada pihak keamanan yang membackup kelancaran Hari Santri ini, kepolisian, Banser, Senkom maupun Kokam maupun lainnya yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya, sehingga kelancaran Hari Santri Nasional yang ke-10 di Kabupaten Kerom ini bisa berjalan dengan baik dan bisa lancar. Harapan kami adalah momen Hari Santri ini bukan sebatas kita melaksanakan upacara saja, tapi bukan sebatas melaksanakan kirap saja, tetapi kita ambil nilainya yang kita akan lakukan sebagai bentuk santri, ya. Kita ke depan, ya, agar semuanya Hari Santri ini menjadi momen kita semuanya bahwa santri tidak cukup dengan ilmu agamanya saja, tetapi kami harus bisa mengikuti perkembangan era globalisasi ini, begitu.
sehingga kita menjadi santri yang siap dan berdedikasi kepada bangsa, negara, serta agama. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Ketua Panitia yang juga adalah Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Kerom. Tentunya mewakili seluruh kru Nurul Huda, podcast Nurul Huda, saya menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran, menyiapkan waktu untuk datang di podcast kami ini. Tentunya penghargaan yang luar biasa harus kami sampaikan kepada Pak Ketua yang sudah memenuhi undangan untuk menyampaikan tentang keberhasilan daripada acara santri. Saya mewakili seluruh kru podcast Nurul Huda menyampaikan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.